Sahabat Sehat Indonesia, masih di program Bincang Sehat bersama STG Probio, probiotik alami. Dan ini juga pastinya alami dan aman, baik dikonsumsi untuk kita semuanya. Kalau tadi sempat kita bahas seputar dari jenis-jenis stroke ya. Tadi ada stroke ringan, kemudian ada stroke yang berat. Jadi kalau stroke ringan ini masih ada harapan untuk bisa disembuhkan atau diobati gitu Mas Ali ya. Iya. Dan tadi juga ada stroke berat, itu yang bagaimana nampaknya juga sudah kita bahas di segmen sebelum ini tadi ya. Dan terkait dari stroke, nih kita tinggalkan untuk masalah jenis-jenis stroke. Nah, ada beberapa resiko stroke ya, dimana nanti di sini juga akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Ali Mustafa. Sekali lagi beliau adalah pakar pengobatan herbal Indonesia. Baik, Mas Ali Mustafa, bisa diinformasikan faktor resiko dari stroke? Ya, bahwa faktor-faktor resiko bagi mereka yang bisa terkena stroke ada banyak faktor. Nah, dari faktor gaya hidup contohnya, seseorang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas ini juga berpotensi untuk stroke, apalagi dengan sangat gaya hidup makan gitu yang tidak bisa terkontrol, tubuh yang tidak ada aktivitas gerak yang secara aktif, ini juga bisa berpotensi stroke, istilahnya orang malas-malasan ya. Terus bagi yang suka mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol ini juga berpotensi terkena stroke karena mengganggu beberapa fungsi organ tubuh terutama di arteri. Nah, terus gaya hidup terkait penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, metformin, metafetamin, dan narkoba ini juga bisa memicu terjadinya stroke. Ini dari faktor resiko dari gaya hidup ya. Oke, jadi memang faktor resiko dari gaya hidup ya. Juga ada beberapa makanan yang menyebabkan dari stroke ya Mas Ali ya. Iya, ada juga ini yang perlu saya sampaikan juga. Ini faktor yang terkait medis. Ya. Nah, seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi ini sangat beresiko terjadinya stroke, apalagi tekanan darah tinggi yang sudah melebihi angka 120/80 ini juga beresiko. Biasanya setiap dokter ataupun mantri ataupun pakar-pakar kesehatan ini apabila memeriksa pasien yang diutamakan adalah tekanan darahnya dulu bagaimana ya. Biasanya seperti itu. Terus seseorang yang memiliki riwayat diabetes ini juga bisa memiliki resiko stroke. Perokok aktif yang tentu terpapar asap rokok ini juga bisa berpotensi stroke. Kolesterol tinggi sangat beresiko. Nah, termasuk seseorang yang sulit tidur karena ada gangguan-gangguan tidur. Karena apa? Apabila memiliki gangguan terkait tidur ini meningkatkan kondisi oksigen di dalam tubuh ini tidak seimbang. Ini juga bisa. Nah, seseorang yang usia-usia 40 tahun ke atas yang misalnya istirahat atau tidur di atas lantai kurang dari setengah meter ini juga bisa memicu stroke. Karena apa? Kalau kita misalnya usia 40 tahun ke atas tidur di bawah, karena udara lembab ya, setengah meter dari tanah itu udara lembab. Udara lembab itu memicu pembekuan darah. Ini perlu diperhatikan. Alangkah baiknya apabila kita yang mungkin usia sudah lebih dari 40 tahun ke atas, ini kalau tidur ya di atas ya, di ranjang. Di dipan ya. Iya, kalau neng desa ya di dipan. Nah, yang memiliki riwayat penyakit jantung, baik itu jantung koroner atau memang ada terkait genetik jantung, ini juga memiliki resiko stroke. Ini contohnya seperti itu. Oke, jadi kalau itu tadi faktor resiko mulai dari medis dan juga obat-obatan yang dikonsumsi ya. Tadi obat-obat yang terlarang itu ternyata juga memicu penyakit stroke, dan obat medis pun ini juga memicu stroke ya. Tapi tidak semuanya pastinya ya. Jadi dari segi medis mulai dari penyakit darah tinggi tadi ya, yang salah satu menjadi penyebab orang menderita penyakit stroke. Nah, kalau dari segi makanan, ini apakah ada makanan yang bisa menyebabkan stroke ini Mas Ali? Banyak makanan-makanan yang memicu tekanan darah tinggi, makanan-makanan yang berlemak tinggi, lemak trans yang memicu terjadinya plak-plak yang menempel di dinding pembuluh darah, ini juga bisa beresiko terkait stroke. Makanan-makanan berkarbohidrat dan berprotein tinggi yang mana seseorang memiliki kadar trigliserid tinggi, ini juga beresiko stroke.
ada faktor lain juga berhubungan dengan resiko stroke. Ini apabila memiliki sejarah ataupun histori ya, atau ini faktor genetik. Ini dari keluarga. Nah, keluarga yang pernah ada yang stroke, ada yang memang memiliki diabetes, ini faktor keturunan, terus ada yang memiliki serangan jantung, faktor keturunan. Nah, ini juga bisa beresiko ini terkait keluarga. Terus berusia yang di atas 55 tahun, ini jenis kelamin laki-laki ini memiliki resiko stroke lebih tinggi dibanding wanita. Nah, karena wanita biasanya terkena stroke pada usia lanjut dan tentu lebih rentan terhadap kematian ya. Akibatnya stroke yang laki-laki dan perempuan ini malah lebih bahaya yang perempuan apabila terjadi stroke. Selain itu, perempuan juga memiliki resiko stroke apabila mengkonsumsi obat-obatan yang terkait hormon estrogen seperti pil KB. Ini hormon atau terapi hormon estrogen ini sebetulnya apabila dikonsumsi dalam jangka panjang ini tidak baik, terutama bagi wanita ya. Yang jelas kalau untuk hormon estrogen ini untuk wanita. Nah, tentu tidak bisa memiliki faktor-faktor resiko itu saja. Jadi dari pola hidup kita yang baik, berpikir yang positif, istilahnya berpikir positif itu ya, misalnya ada masalah ini jangan terlalu tegang lah istilahnya seperti itu. Ini juga sangat baik untuk menjauhkan kita dari resiko terjadinya stroke. Baik, sahabat Sehat Indonesia, jadi memang sangat ada kaitannya ya. Jadi penderita penyakit jantung, penderita penyakit diabetes, darah tinggi, ini pun sangat lebih rentan terkena penyakit stroke. Jadi kalau misalkan di awal Anda sudah mengalami atau mungkin menderita penyakit tersebut, nampaknya ini memang harus lebih ekstra waspada. Jadi apapun makanan yang bisa menyebabkan stroke ini biasanya juga bisa menyebabkan penyakit diabetes dan teman-temannya. Jadi pastikan kita benar-benar selektif dalam mengkonsumsi makanan. Nah, sekali lagi juga kita tekankan kepada Anda, lebih baik kita tidak mengkonsumsi makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dan kita bisa mengganti dengan makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, Mas Ali Mustafa, kalau kita sudah membahas terkait dengan faktor resiko stroke ya, jadi siapa saja yang bisa terkena stroke, ternyata ini tidak tergantung dengan usia. Nah, kali ini kalau misalkan penderita penyakit stroke ini mau mengkonsumsi STG Probio, apakah ini bisa, Mas Ali? Ya, tentunya peran STG Probio sendiri ini juga sangat bagus untuk penderita pasca stroke ya. Jadi dalam komposisi STG Probio yang tentu ada kandungan air kelapa, madu, sarang semut, kulit manggis, terus probiotik alami termasuk akar pepaya. Nah, ini dari sekian banyak komposisi ini yang tentu ada hubungan erat dengan sistem peredaran darah. Pernah saya sampaikan bahwa dalam organ tubuh kita ini terdiri dari beberapa sistem, baik itu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pembuangan, dan sistem enzimatik. Nah, jika salah satu sistem organ kita ini bermasalah, tentu juga bermasalah juga terkait peredaran darah. Nah, dengan mengkonsumsi STG Probio ini sangat efektif karena STG Probio mampu memperbaiki sistem peredaran darah, sistem pencernaan, mampu juga memperbaiki sistem pernapasan terkait oksigen dalam darah yang dibutuhkan. Karena apa? Kalau kondisi oksigen dalam tubuh kita itu selalu stabil, otomatis kita juga akan terhindar dari stroke. Nah, juga sistem enzimatik. Sistem enzimatik ini perlu diperbaiki dan tentu kita tahu kalau enzim dalam tubuh kita itu juga selalu terpenuhi dan tercukupi secara optimal, kita juga tidak mudah terkena stroke. Demikian. Oke, jadi memang kalau STG Probio ini sangat baik sekali dikonsumsi, terutama untuk penderita stroke ya. Dan kalau misal kita membahas terkait dari asupan gizi atau mungkin makanan yang baik untuk penderita stroke, ini nampaknya STG Probio ini juga sangat baik sekali karena memang STG Probio ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi ya, agar organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Apalagi salah
satu faktor resiko dari penyakit stroke sendiri adalah orang yang terkena darah tinggi ya. Iya. Jadi kalau STG Probio ini juga berfungsi untuk menormalkan darah tinggi dan juga darah rendah. Jadi tetap aman dikonsumsi untuk penderita darah tinggi, darah rendah, sehingga kalau misalkan Anda sudah mengalaminya, ini sangat pas banget menggunakan STG Probio agar tidak terjadi yang namanya stroke. Seperti itu Mas Ali ya. Betul. Oke, dan untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, tentunya perbincangan kita juga tetap akan menarik karena memang selalu diwarnai dengan penyakit-penyakit yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana pencegahannya, kemudian faktor resikonya apa, kemudian makanan apa yang harus dihindari atau mungkin yang harus dikonsumsi. Nah, nanti kita juga akan membahas terkait hal-hal tersebut ya. Jadi di segmen terakhir nanti kita akan menambahkan beberapa poin penting untuk Anda penderita penyakit stroke. Pastikan Anda tetap bersama kami di program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Sahabat sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Kita kembali di program Bincang Sehat bersama STG Probio, probiotik alami yang harganya super terjangkau, berisi 350 ml ya. Dan ini bisa Anda beli atau Anda dapatkan di apotek-apotek atau agen resmi STG Probio. Dan khusus untuk Anda yang ada di wilayah Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Du'afa Tahfiz Quran Al Munawar, Tanggung Gunung Tulungagung. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dari penyakit stroke yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi hari ini kita berbincang sehat kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, di segmen terakhir kali ini sebelum kita pamit, saya akan bertanya kembali kepada narasumber kita, Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Apa saja Mas Ali makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita stroke, dan ada beberapa makanan yang memang mesti dihindari. Seperti itu Mas Ali. Iya, sebetulnya bukan makanan ataupun minuman yang harus kita makan ataupun yang harus kita hindari, akan tetapi kita lihat dari kondisi tubuh kita sendiri juga sangat penting ya. Nah, suatu misal memang memiliki tekanan darah tinggi, sehingga kalau tekanan darah tinggi tentu hindari makanan-makanan yang memicu tekanan darah tinggi. Karena apabila kita sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kita mengabaikan makanan-makanan seperti makanan-makanan yang mengandung lemak trans misalnya, ini memicu stroke dan alangkah baiknya dihindari. Terus bagi penderita diabetes, karena diabetes juga beresiko stroke, jadi hindarilah makanan-makanan yang memicu kadar gula tinggi atau makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi seperti nasi, gula putih, kue-kue baik itu kering atau basah, juga makanan yang terbuat dari tepung, minyak goreng yang sering dipakai mengandung lemak trans. Ini bagi penderita diabetes ini juga harus dihindari. Nah, tentu seseorang yang memiliki sindrom metabolis atau kelebihan berat badan, bisa dikatakan obesitas misalnya. Nah, ini segera program diet sehat secara alami ataupun menurunkan berat badan ini sangat baik karena bisa mencegah ataupun menghindarkan kita dari stroke. Menghentikan kebiasaan mengkonsumsi ataupun minum minuman keras ini juga sangat baik karena apa? Ini juga bisa menghindari terjadinya stroke. Selalu menjaga kesehatan, periksa darah secara berkala, berolahraga, dan apabila peredaran darah kita lancar, sistem pembuangan kita baik, kita terhindar dari stroke. Demikian. Oke, jadi memang seperti itu ya. Kalau misalkan memang ada makanan yang baik dikonsumsi untuk stroke, dan juga pastinya ada beberapa makan atau minuman yang memang harus dihindari, dan syukur bagi sangat baik lagi kalau misalkan tidak dikonsumsi seperti itu ya. Benar. Jadi bukan berarti kalau misalkan orang stroke ini kan biasanya dominan dengan kolesterol juga ya Mas Ali. Jadi makanan yang mengandung kolesterol tinggi ini
kalau bisa memang harus dihindari. Jadi Iya. tidak dikonsumsi sama sekali itu tidak, tapi sebisa mungkin itu porsinya memang sangat kecil atau Iya. dihindari. Boleh tetap mengkonsumsi dengan jangka waktu misalkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu Mas Ali Kalau ya. orang Jawa ini bisa juga istilahnya untuk tombo milik atau cuma Betul. untuk pengen ya Ya udah kita konsumsi. mencicipi sedikit saja, Oke, ini masih boleh. jangan banyak-banyak ya. Dan alangkah baiknya juga ketika kita masih dalam kondisi yang fit, yang sehat seperti ini memang banyak mengkonsumsi sayur atau buah-buahan ya Mas Ali ya. Iya. Ini kalau untuk orang-orang mencegah sakit stroke itu kayak buah atau sayuran yang sangat-sangat didukung atau recommended atau memang yang harus dikonsumsi, ini kira-kira Iya, apa saja? Mas Ali? sayur-sayuran yang hijau muda seperti kelor yang hijau muda, terus sayur-sayuran yang warna putih, sawi putih, ini juga sangat baik untuk kita konsumsi. Juga minuman atau buah-buah yang mengandung antioksidan tinggi seperti lemon, pukat, apel, dan juga jeruk ya. Ini juga bagus dikonsumsi. Karena apa? Apabila kita mengkonsumsi buah-buahan tersebut, Iya. antioksidannya tinggi, tentu kita terbebas dari radikal bebas. Selain juga melancarkan peredaran darah, juga tidak hanya terbebas dari stroke, tapi juga terbebas dari penyakit yang berbahaya yaitu kanker. Oke, jadi memang perbincangan kita kali ini sangat seru sekali. Nampaknya nggak ada deh kalau perbincangan yang nggak seru ya kalau terkait Iya. kesehatan. Jadi Iya. setiap kita bincang sehat itu selalu dengan topik yang berbeda. Mulai dari diabetes, ada kolesterol, ada kanker. Nah, Iya. kebetulan kali ini kita membahas terkait dengan stroke. Dan Iya. nampaknya ini semua yang kita bahas ya pada perbincangan kita di Dialog Sehat ini semuanya itu hampir terjadilah di sekitar kita ya. Iya. Jadi bukan jarang tapi banyak sekali terjadi. Makanya sedini mungkin kita selalu menekankan kepada Anda, menghimbau kepada panjenengan semuanya untuk selalu menjaga kesehatan Anda ya. Cek kesehatan secara berkala ke dokter pribadi keluarga atau ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat dari rumah Anda, dan selalu membiasakan hidup sehat. Pola hidup sehat ini pun berpengaruh sangat luar biasa sekali untuk keluarga kita. Dan salah satu tambahan dari yang kita kerjakan setiap harinya, nanti kita bisa mengkonsumsi STG Probio. 2 Iya. sloki setiap pagi dan 2 sloki setiap malam menjelang tidur untuk pencegahan dari penyakit Mas Ali ya. Iya. Namun kalau misal kita memang sudah menderita penyakit, ya nanti dosisnya bisa ditambah ya. Ditambah, betul. Bisa diminum pas siang hari nggih. Iya. Ini nanti bisa kita konsumsi 1 jam sebelum makan, karena memang ketika kita mengkonsumsi STG Probio sebelum makan, ini efeknya sangat baik sekali untuk kesehatan kita, karena STG Probio nanti bisa diserap dengan tubuh lebih cepat gitu Mas Ali ya. Iya. Baik, sahabat sehat Indonesia, sebelum kita pamit dari Mas Ali Mustafa sebagai narasumber kita kali ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat sehat Indonesia yang kali ini juga masih setia selalu mendengarkan radio kesayangan kita semuanya? Iya, menjaga agar peredaran darah dalam tubuh kita tetap lancar dengan berolahraga rutin, terus banyak minum air putih, lebih sering mengkonsumsi buah-buahan yang berantioksidan tinggi. Ini sangat bagus untuk kita tetap strong. Juga ini perlu bahwa sebetulnya sembuh ini adalah sebuah impian bagi semua orang yang sakit. Namun kita juga perlu memahami bahwa semua impian itu tentu membutuhkan proses ya, membutuhkan proses dalam penyembuhan, dan akan terwujud apabila kita sabar, kita juga lebih ikhlas. Kesembuhan ini akan menjadi nyata. Jadi mari kita tetap menjaga kesehatan secara alami, juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat sebagai tujuan hidup yang lebih baik di masa mendatang. Oke, dan semoga STG Probio ini pun menjadi penunjang kesehatan Anda semuanya ya. Kita berdoa bersama, kita bismillah bersama. Semoga kesehatan kita terjaga melalui atau lewat media STG Probio plus probiotik alami yang mengandung bahan alami
alami pula mulai dari kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, dan ada sarang semut, air kelapa juga di dalam STG Probio. Kemudian ada probiotik alami dan juga madu yang terkandung di dalam STG Probio ini. Ini adalah kaya manfaat untuk kesehatan kita. Selalu jaga kesehatan Anda dengan cara hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat, dan selalu mengkonsumsi STG Probio. Pastikan untuk keluarga Anda saat mau mengkonsumsi produk kesehatan herbal ini memilih produk herbal STG Probio, karena selain sudah bersertifikat halal dari MUI, STG Probio juga sudah ada izin resmi dari Badan POM. Sangat aman dikonsumsi untuk kita dan juga keluarga kita. Sampai ketemu lagi di bincang sehat kita selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat STG Probio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.